Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hamam dari Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga. Ingin menjelaskan materi sebelumnya menjelaskan mengerjakan membuat video menjelaskan materi sebelumnya mata kuliah Al-Qawaid Al-Arabiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang maf'ul bih. Dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harakat fathah yang menjadi objek atau sasaran dari suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul bih dapat diartikan sebagai objek dalam kalimat bahasa Indonesia. Maf'ul bih biasanya terletak setelah fiil dan fa'il. Selanjutnya yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar atau kata benda yang disebutkan setelah fiil yang sejenis dengannya dengan bertujuan untuk menguatkan makna fiil, menjelaskan jenis fiil, dan menjelaskan bilangan fiil. Selanjutnya maf'ul fih. Maf'ul fih atau yang sering disebut dengan zarf adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harakat fathah yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul fih dapat diartikan sebagai kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Maf'ul fih terbagi menjadi dua jenis, yaitu zarf zaman dan zarf makan. Zarf zaman yaitu mansub yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu perbuatan. Kalau zarf makan yaitu isim mansub yang menunjukkan keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Selanjutnya maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli selanjutnya yaitu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli juga dikenal sebagai maf'ul lah, adalah isim masdar yang disebutkan untuk menjelaskan alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul li ajli menjawab pertanyaan mengapa atau untuk siapa suatu perbuatan dilakukan. Ciri-ciri maf'ul li ajli berupa isim masdar menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, dibaca nasab atau fathah, sehati dengan fiil dalam hal waktu dan pelakunya. Selanjutnya yaitu ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harakat fathah yang disebutkan setelah waw ma'iyah yang berarti bersama atau beserta. Maf'ul ma'ah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang menyertai terjadinya suatu perbuatan. Ciri-ciri maf'ul ma'ah selalu didahului oleh waw ma'iyah berupa isim atau kata benda, dibaca nasab atau fathah, menyatakan makna bersama atau beserta. Selanjutnya yaitu hal. Dalam bahasa Arab, hal adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harakat fathah yang menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il atau maf'ul bih. Ketika suatu perbuatan terjadi, secara sederhana, hal dapat diartikan sebagai kata keterangan keadaan dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri hal berupa isim nakiroh atau kata benda umum, dibaca nasab, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih, menjawab pertanyaan bagaimana. Selanjutnya yaitu ada tamyiz. Dalam bahasa Arab, tamyiz juga yaitu isim nakiroh
yang disebutkan untuk menjelaskan atau menghilangkan kesamaran dari suatu kata atau kalimat sebelumnya. Tamyiz berfungsi untuk memberikan kejelasan dan spesifikasi pada sesuatu yang ambigu. Ciri-ciri tamyiz yaitu berupa isim nakiroh, dibaca nasab, menjelaskan kata atau kalimat sebelumnya yang masih samar, menjawab pertanyaan apa atau seperti apa. Selanjutnya yaitu ada istisna. Istisna bi'illah. Dalam bahasa Arab, istisna adalah pengecualian. Istisna bi'illah berarti pengecualian menggunakan kata illa. Illa berfungsi untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan yang disebutkan sebelumnya. Komponen istisna bi'illah. Yang pertama mustasna minhu. Yang kedua illa. Yang ketiga mustasna. Yang keempat istasna tam mujab. Yang kelima istisna tam manfi. Yang selanjutnya istisna nakis manfi. Selanjutnya ada fi'il mudhari mansub. Di sini juga dalam tata bahasa Arab fi'il mudhari mansub adalah kata kerja mudhari yang dibaca nasab. Hal ini terjadi ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf-huruf nasab. Selanjutnya yaitu ada al-majrurat. Majrurat adalah istilah dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada kata-kata yang memiliki tanda i'rab jar pada akhir katanya. Contoh huruf jar: min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka. Contoh kalimat huruf jar: kharaja zaidun minal masjidi. Contohnya di sini ada banyak ternyata. Yang kedua zaidun fi baiti. Artinya Zaid berada di dalam rumah. Yang ketiga al-kitabu ala at-tawilati. Contohnya saya beri contoh 3 saja. Selanjutnya ada al-mazmumat. Dalam tata bahasa Arab, al-mazmumat adalah istilah yang merujuk pada kata-kata yang mengalami i'rab jazm. Kata-kata ini biasanya berupa fi'il mudhari yang dipengaruhi oleh huruf jazm atau syarat tertentu. Tanda jazm pada kata-kata ini biasanya berupa sukun di akhir kata atau penghilangan huruf terakhir pada fi'il mudhari yang mu'tal. Contoh huruf jazm yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majzum. Lam untuk masa lampau mempunyai arti tidak. Yang kedua lan nahiyatu, yaitu larangan, mempunyai arti jangan. Yang ketiga in, yaitu syarat, mempunyai arti jika. Dan yang terakhir man, mempunyai arti siapa. Contoh kalimat jazm, saya beri 4 contoh saja. Yang pertama lam yazhab ilal madrasati, yang artinya dia tidak pergi ke sekolah atau dia belum pergi ke sekolah. Yang kedua la takzib, artinya jangan berbohong. Yang ketiga tajtahid tangjah, tajtahid tangjah, yang artinya jika kamu rajin kamu akan sukses. Yang keempat yaitu man yajtahid yanjah, yang artinya siapa yang rajin dia akan sukses. Kesimpulannya yaitu secara umum al-majrurat adalah kata benda yang berakhir dengan kasroh, menunjukkan hubungan dengan kata lain melalui huruf jar.
idofah atau tawabi. Sementara al-majzumat adalah kata benda yang berakhir dengan sukun, menunjukkan adanya pengaruh dari kata kerja perintah, larangan, atau jazm. Pemahaman terhadap kedua kategori ini penting dalam mempelajari tata bahasa Arab, khususnya dalam membaca dan memahami teks-teks Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada at-tawabi. Pengertian at-tawabi dalam ilmu nahwu, at-tawabi berarti kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya. Dalam hal i'rab, kata yang diikuti disebut al-matbu, sedangkan kata yang mengikuti disebut at-tawbi. Hubungan antara keduanya bergantung pada fungsi tata bahasa, sehingga i'rab at-tabi selalu sesuai dengan al-matbu. Macam-macam at-tawabi. Ada macam-macam at-tawabi, yaitu ada 4. Yang pertama an-na'at, yang kedua al-atof, al-atof. Yang ketiga ada at-taukid. Yang keempat yaitu al-badal. Selanjutnya ada an-na'at. Na'at adalah sifat yang disifati dengan kata sebelumnya dan dinamai dengan sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kekhususan dan keumumannya. Apabila yang disifati merupakan isim ma'rifat, maka sifatnya juga ikut berupa isim ma'rifat, dan jika yang disifatinya merupakan isim nakiroh, maka sifatnya ikut berupa isim nakiroh. Sifat mengikutinya yang disifatinya dari segi kemuzakaran dan kemuannasannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim muzakar, maka sifatnya juga ikut berupa isim muzakar, dan jika yang disifatinya merupakan isim muannas, maka sifatnya ikut berupa isim muannas. An-na'at terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama na'at hakiki, sifat yang merofakkan isim domir yang tersembunyi yang kembar sifat yang merofakkan isim domir yang tersembunyi yang kembali itu domir pada yang disifatinya. Contoh ja'a zaidun mujtahidun, telah datang Zaid yang rajin. Yang kedua yaitu ada na'at sababi, sifat yang merofakkan isim yang tampak, di mana pada isim yang tampak itu terdapat isim domir yang kembali pada yang disifati. Contohnya akramtu toliba al-fadila abuhu, yang artinya saya telah memuliakan seorang pelajar yang mulia ayahnya. Selanjutnya ada al-atof. Al-atof adalah kata yang menengahi diantaranya dan diantara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf atof. Rukun-rukun kalimat atof. 1. Terdapat ma'tuf alaih. Yang pertama terdapat ma'tuf alaih sebelum huruf atof. Yang kedua terdapat harf atof antara yang dihubungkan atasnya dengan yang dihubungkannya. Yang ketiga terdapat ma'tuf yang dihubungkan mengikuti yang dihubungkan atasnya dari segi keadaannya. Adapun contoh kalimatnya aqra'ul Qur'ana wa kitabat tauhid. Saya telah membaca Al-Quran dan kitab tauhid. Selanjutnya ada at-taukid. Taukid adalah yang mengikuti dalam suatu kalam atau kalimat untuk menolak sangkaan dari pendengar yang bukan sesuai maksudnya dan disebut sebagai takkid. At-taukid terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua ada taukid maknawi. Taukid lafzi adalah penegasan dengan cara mengulang kata muakkad. Contoh
Ishtaraitu kitaban kitaban. Saya telah membeli buku lafaz kitaban. Yang kedua merupakan taukid daripada lafaz yang pertama. Inilah yang dinamakan taukid lafzi. Yang kedua kan ada taukid maknawi. Taukid maknawi adalah penegasan dengan cara mengulang kata-kata berikut. Nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, amatun. Contoh kalimatnya yaitu ja'a Ahmadu ainuhu, yang artinya Ahmad telah datang dirinya. Taukid mengikuti muakkad dari segi rofa, nasab dan jar. Selanjutnya ada al-badal. Badal adalah tabi yang sejalan baginya dengan menyebutkan kata sebelumnya dengan tidak sengaja untuk zatnya sendiri. Badal mengikuti mudbal. Badal mengikuti muddal minhu dari segi rofa, nasab, jar, dan jazm. Badal dibagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama yaitu ada badal kul. Kata yang mengganti kata sebelumnya secara keseluruhan. Contoh, zaro Khalid sodiqohu. Khalid mengunjungi temannya. Pada contoh di atas, kata sodiqohu menggantikan Khalid secara penuh, menjelaskan bahwa Khalid lah yang melakukan kunjungan. Yang kedua yaitu badal bad. Badal bad, kata yang menggantikan sebagian dari kata sebelumnya. Contoh, qara'tul kitaba nisfahu. Artinya aku membaca buku itu setengahnya. Kata nisfahu itu menggantikan sebagian dari kata sebelumnya yaitu al-kitaba. Selanjutnya ada badal istimal. Kata pengganti yang menggantikan makna atau bagian yang berkaitan dengan kata sebelumnya. Contohnya yaitu a'jabani Khalidun akhlaquhu. Aku kagum kepada Khalid akhlaknya. Kata akhlaquhu menggantikan Khalid dalam hal sifat tertentu yaitu akhlak. Yang keempat ada badal ghalat. Kata yang menggantikan kata sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan dalam penyebutan. Contoh, Ra'aitu Zaidan Amron. Ra'aitu Zaidan Amron. Aku melihat Zaid, maksudku Amr. Kata Amaron digunakan untuk memperbaiki kesalahan penyebutan sebelumnya yaitu Zaidan. Fungsi al-badal. Yang pertama memperjelas makna kata yang digantikan dalam kalimat. Yang kedua menambah keindahan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Yang ketiga menghindari ambiguitas dengan memberikan penjelasan lebih rinci. Selanjutnya ada al-marfu'at. Dalam tata bahasa al-marfu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Subjek atau pelaku dalam kalimat dalam bentuk marfu, kata biasanya memiliki tanda dhammah di akhir kata. Contoh sederhana dalam kalimat Arab. Rajulun yuqra'ul kitaba, yang artinya pria itu membaca buku. Di sini kata ar-rajulu adalah subjek yang berada dalam bentuk marfu. Ciri-ciri kata marfu ditandai dhammah atau tanwin di akhir kata. Kata-kata ini bisa berupa kata benda atau kata kerja. Kata marfu digunakan untuk menyebutkan subjek, predikat atau pelengkap dalam kalimat. Yang pertama mubtada, bagian dari al-marfu'at. Yang pertama mubtada. Mubtada adalah subjek dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Biasanya mubtada terletak di awal kalimat dan selalu berupa kata benda yang marfu. Yang kedua ada khobar. Khobar adalah informasi atau predikat yang menjelaskan mubtada. Khobar juga termasuk dalam kata yang marfu.
dan biasanya mengikuti mubtada untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga ada fa'il. Fa'il adalah subjek dalam kalimat yang berisi kata kerja, yaitu orang yang melakukan suatu tindakan. Fa'il juga selalu marfu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada naibul fa'il. Naibul fa'il adalah kata yang menggantikan posisi pelaku dalam kalimat pasif. Kalau dalam kalimat aktif ada pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalimat pasif pelakunya tidak disebutkan dan objek dari kalimat aktif berubah menjadi subjek baru. Selanjutnya ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa depan. Selanjutnya ada kana wa akhwatuha. Adalah kata kerja khusus yang disebut fi'il nakis. Disebut begitu karena mereka tidak cukup hanya dengan satu kata kerja, tapi harus punya pelengkap dalam kalimatnya. Selanjutnya ada inna wa akhwatuha. Ini adalah kata kerja huruf fiyah, yaitu kata yang bisa memengaruhi i'rab dalam kalimat jumlah ismiyah. Kalau kata-kata ini masuk ke dalam kalimat mubtada, berubah menjadi isim inna, sedangkan khobar tetap marfu. Nah, itu 4 materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.